Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik, setelah tadi kita menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran surah Al-A'raf ayat 204. Nah, sama-sama langsung kita simak kajiannya bersama dengan guru kita Al-Mukarram Ustadz Mededu. Silakan Ustadz, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan kekuatan, kemampuan dan kesehatan untuk menghadiri dan menyaksikan Cahaya Hati Indonesia. Salawat dan salam tentunya kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, ini bulan Ramadan, ya Bu ya. Berarti ada kewajiban apa Bu? Puasa, masih puasa Bu? Puasanya sebeduk atau sampai maghrib? Ah, yang benar. Kalau dulu waktu kita masih unyu-unyu puasanya Setengah hari. sebeduk, namanya sebeduk atau setengah. Ini udah nggak ada yang setengah hari ya. Atau barangkali pemirsa di rumah masih ada yang masih setengah hari puasanya. Masih? Alhamdulillah. Berbicara tentang Ramadan Ibu, berbicara tentang puasa. Ada satu amalan dari sekian banyak amalan yang Allah muliakan, yang Allah banggakan. Yaitu apa? Membaca Al-Quran. Dan banyak faidah serta manfaatnya baik secara zahir maupun secara batin. Kalau secara akhiratnya atau maknawinya, manfaat, keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu yang pertama Allah melipat gandakan satu huruf menjadi 10 berlipat. Kalau saja pahala ini bisa dikonversikan ke uang Bu. Mau Bu? Mau ditukar Bu? Di mana-mana ibu-ibu tuh sama Bu. Kalau saya obrolin masalah uang tuh mau Ustaz, mau. Gitu kan? Mau. Kebayang Bu, kalau kebaikan membaca Al-Quran dikonversikan dengan uang, itu udah gak ada nolnya Bu. Sudah ada, sudah tidak ada? Enggak muat itu uang untuk nol. Jadi Allah melipat gandakan kebaikan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Kemudian apa? Allah juga mengangkat kedudukan dan derajat orang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Itu kalau urusan akhirat. Saya yakin ibu-ibu udah pinter-pinter ini Kang David. Yang terpenting apa sih? Manfaat dan faidah atau keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan bahkan di luar Ramadan. Yang pertama Bu, ibu mau awet muda atau awet tua nih Bu? Awet muda atau awet tua? Awet muda. Bu, saya kasih tahu Bu ya resepnya Bu. Kalau ibu mau awet muda ya tampak cantik terus baca Al-Quran Bu. Iya. Baca Ibu nggak perlu ke salon. Ibu nggak perlu dandan. Kalau mau tampil cantik, mau tampil muda, baca apa bisa Ustaz? Kita cek. Yang pertama ketika ibu membaca Al-Quran. Mulutnya bunyi enggak? Bibirnya gerak enggak?
Ibu pernah senam muka? Pernah senam muka? Supaya mukanya lentur atau supaya mukanya kenceng? Kenceng? Kenceng. Itu porosnya atau menggunakan apa Bu senamnya Bu? Mulut. Mulutnya kalau kata orang Cirebon nih dipenyat-penyodin. Apa? Penyat-penyodin. Ya, tarik sana, mencu, tarik kiri, tarik kanan, manyun ke bawah. Dalam membaca Al-Quran ada nama bunyi atau harokat fathah. Fathah itu apa? Ada namanya doma. Doma itu gimana? Mencu. Ada namanya Kasroh. kasro itu apa? Meringis. Gimana kasro Bu? Ya. Ada Sukun. Itu kalau ibu lakukan pagi, sore, siang dan seterusnya, maka dengan sendirinya wajah ibu akan tetap cantik. Yang kedua, ada profesor dari Jepang. Kalau tidak salah Profesor Emoto. Ya. Itu meneliti tentang air, perubahan air. Air diberikan musik keras dengan yang lembut, diberikan bacaan-bacaan yang buruk dengan bacaan yang baik. Ternyata ketika air itu disajikan dan dibacakan lantunan-lantunan dan doa-doa dalam ajaran Islam, itu berubah menjadi indah. Dalam air itu menjadi indah. Apa hubungannya Bu? Hubungan dengan kita manusia berapa persen Bu? Berapa persen kandungan tubuh dalam kita air? Berapa persen air? 70 sampai 75%. Ya tergantung lah kalau gede sedikit ya kan kandungan airnya beda gitu. Artinya apa? Kalau kita bacakan Al-Quran, semua jaringan yang ada di dalam tubuh kita, cairan-cairan yang ada di dalam tubuh kita menjadi lebih baik. Ini nanti tangan-tangan ibu itu udah enggak apa namanya ini? Keriput. Oh, keriput ya. Enggak akan begitu. Kenapa? Karena ada pembaharuan sel. Karena cairan yang dalam tubuh kita selalu baik. Jadi murah sebenarnya kalau mau cantik. Kalau mau awet tua atau awet muda ya? Awet muda lah Ustaz. Awet muda. Kalau mau awet muda, ya banyakin baca baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Berikutnya Bu. Ibu suka emosi enggak kalau enggak punya duit? Suka emosi? Bapak suka dimarah-marahin Bu? Bapak suka dimarah-marahin Bu? Aduh jangan Bu, kasihan Bu. Ya. Ibu kalau suka marah tandanya ibu mohon maaf jauh dari Al-Quran. Emosinya nggak stabil kok bisa Ustadz? Ya. Dalam kepala kita itu ada otak. Di dalam otak kita itu ada cairan. Yang kalau kita gunakan dengan membaca Al-Quran, maka cairan ini akan membentuk sel-sel yang baru, akan membantu apa? Kita tidak mudah marah. Suka lihat orang mudah emosi? Itu kuncinya baca Al-Quran itu. Ya. Kenapa? Mulut kita, mata kita, tangan kita, kaki kita yang menggerakkan semuanya ada di. Kalau cairan otak ini selalu dilantunkan bacaan Al-Quran, oh keren. Yang terakhir nih manfaatnya Bu. Sekarang lagi puasa kan? Ibu kalau baca Al-Quran itu enggak terasa puasanya. Saya kasih resepnya. Mau Bu? Saya alhamdulillah enggak pernah kerasa kalau puasa. Enggak pernah lapar, lemes enggak. Syaratnya apa? Tipsnya cukup baca Al-Quran 13 jam. Ya? Oh, katanya mau. Mau terasa enggak? Ibu habis subuh baca Quran jangan banyak 13 jam saja. Terus? Habis subuh jam 5 ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18 maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu baca Quran. Itu tips dari saya kalau ibu ingin puasanya tidak terasa lapar dan haus. Di antara keutamaan membaca Al-Quran menghilangkan rasa lapar ketika berpuasa. Jadi nih kalau mau sehat, mau baik, mau kuat, tidak terasa puasanya, bacalah Quran. Tapi tetap kolaknya dimakan, Iya. gorengannya Makan. dimakan. Yang ngumpulin dari pagi tuh, tadi masih suka ya ngumpulin dari pagi ya? Masih ya? Ya, dibagi. Dibagi. Buat Kang David. Boleh. Habis ini ya. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Siap Kang. Kalau bulan Ramadan ini pas siang-siang jam 12, jam 1, jam 2 ini lagi apa? Oh, masa kritis ini. Kang David. Masa kritis. Lihat coro jalan di bawah panci itu serasa lihat biji kurma ngelundung. Ya, kayak kurma mejol ngelundung. Itu kalau jam segini. Ini masa-masa kritis jadi nggak heran nih kalau ibu-ibu kelihatan nih udah mulai agak ya gitu ya. Silakan, Ibu ada yang mau bertanya nggak? Monggo, ya silakan. Langsung pertanyaannya namanya siapa dan pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Ustadz, nama saya Ibu Neneng Supriyatin dari Majelis Ta'lim Masjid Harapan Mulia, Tarumajaya, Bekasi. Pertanyaannya, apakah yang pahala yang hanya mendengarkan Al-Quran sama besarnya dengan pahala yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Itu pertanyaannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama enggak pahalanya antara baca Quran sama dengerin bacaan Al-Quran gitu ya? Murotal gitu ya Bu ya? Ya silakan Ustaz. Baik, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ada kaidah yang disebut dengan atau yang berbunyi al-ajru biqadri ta'ab. Nilai kebaikan itu disesuaikan dengan jeripayah. Ya, nilai kebaikan disesuaikan dengan jeripayah. Antara yang membaca Al-Quran dengan yang mendengarkan sama mendapatkan kebaikan. Tapi yang membedakan pegel mana, capek mana Bu. Gitu ya. Lagi puasa, baca Quran, teriak-teriak. Dengan lagi puasa cukup dengerin sayup-sayup Al-Quran, suara Quran, suara orang baca Quran. Yang bacanya 1 jam, dengerinnya cuma 5 menit. Sisanya apa? Tidur. Itu saya banget itu. Ya, saya Bang. Orang sini mah nggak ada. Jadi banyakan mana kira-kira? Bacanya 1 jam, tapi dengarnya 5 menit. Sisanya ngapain? Tidur. Jadi otomatis kalau melihat dari kaidah tersebut, yang banyak ya yang membaca. Terus kalau mendengarkan, dalam bacaan tadi apa? Untuk mendengarkan dan mentadaburi. Jadi kalau mau pahalanya banyak, bukan sekedar mendengarkan, tapi juga mentadaburi Bu. Ya. Nah sekarang ini waktunya nih, momen yang terbaik dan momen yang tepat. Kalau ibu masih bacaannya terbata-bata, ayo sekarang waktunya belajar. Jadikan 1 bulan ini lancar baca Quran. Kalau yang belum bisa baca, bulan ini menjadi bulan perubahan. Harus baca Al-Quran. Harus bisa. Belajar Bu. Jangan sudah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Quran saja masih belum bisa. Jangan. Harus sekarang. Dari sekarang selagi ini kita diberikan kesehatan,
umur, kesempatan untuk hidup. Ayo ibu belajar membaca Al-Quran. Yang sudah lancar, pahami artinya. Yang sudah lancar, belajar cara menerjemahkannya. Ada metode menerjemahkan Al-Quran dengan mudah walaupun tidak bisa bahasa Arab. Itu lembaga yang sedang kami kembangkan di Cirebon. Insya Allah di sana banyak mak-mak semua. Udah pada bisa dan pinter-pinter insya Allah. Intinya ayo membaca Quran. Baik. Terima kasih. Terima kasih banyak Ustadz Mededu. Ya Sama-sama. Allah, terima kasih. Semoga Allah balas dengan kebaikan Ustadz atas ilmu yang bermanfaat. Dan kita doakan semoga Ustadz selamat sampai di rumahnya ya Bu ya. Nanti bisa buka puasa sama keluarganya di Cirebon. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Kalau kita ke Cirebon singgah ke rumah Ustadz Bu ya. Boleh, boleh. Boleh Ustadz. Baik, pemirsa, tadi kita sudah banyak mendengarkan dari guru-guru kita ya. Ilmu ini akan sia-sia kalau tidak kita amalkan, tidak kita praktekkan. Jadi nanti selesai acara ini, setelah selesai berdoa dengan guru-guru kita ya, langsung pegang Qur'annya, baca Al-Qur'an. Yang belum bisa baca gimana? Belajar, kata Ustadz tadi. Yang masih belum bisa baca tapi bisa dikit-dikit, baca walaupun terbata-bata. Insya Allah dapat pahala. Baik, insya Allah. Terima kasih banyak Ustadzku, terima kasih banyak. Setelah ini kita akan kembali lagi. Jadi tetaplah di sini, di Cahaya Hati Indonesia.